Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati rabbil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in thumma ila rahmi masyayil qadir wa naqsabati wa usul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidina Syekh Abdul Qasim al-Tabazili sayyidina Syekh Muhammad Uthman sayyidina Syekh Ahmad Salih radhiyallahu anhu wa usul al-Qur'an wa usul ila ruhi mu'allif hadal kitab syarah berbila sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani wa usul ruhi abaina wa madina masyayikhina wa qanatul jama'atina wa jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin min al-ayyamin wal amwat syayulillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi yasir wa 'in ya karim wa atafatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yasir wa 'in ya karim wa atafatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah dengan tema Adabul Dzikir. Setelah kemarin kita sampaikan, kita kaji bersama-sama bahwa sedikit review ya untuk apa namanya merefresh orang biar ada kesinambungan terhadap kajian-kajian sebelumnya, bahwa dalam thariqah itu ada yang namanya mubaya'ah atau bai'at ya, bai'at, janji suci untuk setia. Ini namanya apa? Bai'at, janji untuk setia. Lah bai'at sendiri itu juga ada hadisnya. Nabi pun juga membai'at para sahabat. Ada bai'at untuk tidak syirik dan seterusnya itu. Jadi bai'at itu bukan sesuatu yang baru, bukan bid'ah, tapi ketika seorang itu telah berbai'at kepada guru mursyid, maka karena sudah berjanji, maka ia harus menjalankan amalan-amalan daripada thariqah tersebut. Lah beda thariqah, beda amalan. Jadi misalkan kayak Thariqah Qadir Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah, kalau sudah berbaiat berarti ia wajib mengamalkan zikir jahar 165, juga zikir siri Allah Allah berapa? 1000. Ibadah sholat itu juga seminggu sekali khususi. Itu wajib. Di thariqah yang lain juga sama, beda halnya. Ada misalkan kayak di thariqah Syadziliyah itu biasanya hizib-hizib. Kemudian ada lagi thariqah Tijani, itu banyak sholawatnya, kayak sholat Al-Fatih itu, 5 uli wal khatim itu loh. Pernah dengar? Bil haqi apa? Ila siratikal mustaqim itu loh. Itu biasanya thariqah Tijani ya. Thariqah Tijaniyah. Sholawat Al-Fatih namanya ya. Tuh. Kalau Qadiriyah identik dengan zikir jahar ya, zikir jahar. Kalau Naqsabandi zikir siri. Jadi zikir jahar 165 itu miliknya siapa? Thariqah Qadiriyah. Kalau zikir siri miliknya thariqah Naqsabandi. Nah gitu, saya terangkan sedikit ya sekilas terkait thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Thariqah Qadiriyah itu yang diusung oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga pengikutnya namanya apa? Thariqah Qadiriyah.
Sedangkan thariqah apa namanya Naqsabandi itu adalah yang diusung oleh siapa? Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi yang jenengan bisa tawasuli ketika iklilan, ketika apa namanya manakiban dan seterusnya itu Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ya kayak gitu juga Asyadiliyah itu nisbatnya kepada siapa? Abu Hasan Asyadili. Kayak gitu. Namanya thariqah Syadiliyah. Nah, kemudian jadi ada aliran sendiri ya. Jadi pengikutnya Kanjeng Abdul Qadir namanya apa? Qadiriyah. Kemudian pengikutnya siapa? Syekh Bahauddin An-Naqsabandi namanya apa? Naqsabandi. Ini dua thariqah ini dua thariqah masing-masing. Kemudian dua thariqah ini digabungkan, diamalkan dalam satu bingkai oleh namanya Syekh Khatib Asambasi. Syekh Khatib Asambasi. Syekh Khatib Sambas itu penggabung antara thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, digabungkan jadi satu. Jadilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau memiliki 3 murid di Indonesia yang kemudian nyebar. Ya, saya lupa apa namanya nama satu-satunya ya. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Ada Syekh Abdul Karim, Syekh Tolha, satunya itu Syekh siapa ya? Nah, kemudian masing-masing ini punya murid-murid semua, termasuk yang kemudian kalau Yai Romli At-Tamimi. Yai Romli Tamimi memiliki 4 mursyid penerus. Yai Bari, Yai Maki, Yai Musta'in Romli, putranya Yai Romli sendiri, sama satunya adalah Yai Usman. 4 itu ya. Ada Yai Musta'in Romli, pertama Yai Usman, Yai Bari, Yai Maki, kemudian Yai Musta'in Romli. Nah, 4 apa namanya? 4 mursyid penerusnya Yai Romli ini yang Yai Musta'in, Yai Bari, Yai Maki, beliau tidak memiliki mursyid penerus. Yang hanya memiliki mursyid penerus adalah Yai Usman yang kemudian apa namanya dipegang estafet kemursidannya oleh Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrori Alisaki ya gitu. Asalnya gitu. Nih. Lah, ini saya dapat apa namanya keterangan dulu waktu ngaji sama Yai Abdul Rasyid ya, Ustaz Rasyid, bahwa thariqah terbesar sedunia, paling banyak pengikutnya sedunia. Thariqah yang paling banyak pengikutnya sedunia itu adalah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Paling banyak yang diikuti oleh mayoritas orang-orang dunia itu apa? Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jalurnya masing-masing kan, ada yang jalur ini masing-masing. Tapi di antara thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang terbesar itu adalah thariqah yang dibawa oleh Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrori, sehingga bisa disimpulkan thariqah yang paling banyak pengikutnya itu thariqah yang dibawa siapa? Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrori. Tuh, dulu kalau itu analisisnya ya sih kayak gitu. Jadi thariqahnya Hadratus Syekh itu thariqah paling banyak dunia, pengikutnya paling banyak itu. Oke. Nah itu semua tidak terlepas daripada karomahnya Hadratus Syekh. Itu thariqah yang lain, banyak thariqah itu kalau ketika ditinggalkan oleh mursyidnya kadang malah semakin surut, semakin terkikis. Thariqahnya Hadratus Syekh ditinggal mursyidnya malah semakin berkembang. Nah, ini kan tidak lepas daripada apa namanya ajaran beliau diterima oleh masyarakat. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nah, kemudian thariqah itu identik dengan dikir dalam thariqah. Nah, kemudian dikir itu tidak terlepas yang namanya adab. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwa adab zikir itu jumlahnya sampai 1000. Namun dari 1000 tersebut diperes sampai pada intisarinya ada 20.
5 adab sebelum zikir, 12 adab ketika berzikir, dan 3 adab setelah berzikir. Lah, kemarin kita sudah membahas yang sebelum dan ketika, dan kemarin kita juga sudah membahas adab yang setelah zikir namun masih nomor 1. Kemarin apa yang nomor 1? Setelah zikir tenang terlebih dahulu, tidak langsung ditutup Muhammadur Rasulullah SAW, la ilaha illallah, diam sekiranya 3 sampai 7 nafas. Berapa? 3 sampai 7 nafas diam, anteng. Lah, dalam diam tersebut di situ kata Imam Al-Ghazali, berusaha menghadirkan dalam hati bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh anggota tubuhnya itu tidak bergerak sama sekali. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang bergerak. Laksana apa? Kucing mau menerkam tikus. Kucing kalau mau menerkam tikus itu kan asli mengintai betul kan, koyok jangan sampai ada yang bergerak sama sekali. Atau misalkan jenengan pernah lihat video-video macan mau menerkam mangsanya, itu kan dari jarak jauh kan mengintai kan, anteng tenanan. Ketika apa namanya sudah sesuai rencana strategi matang, baru menyergapan gitu. Nah, ketika persiapan mau menyergapnya itu loh, kan diam. Terus yang ketiga adalah menghilangkan seluruh kerentak-kerentak dalam hati. Besitan-besitan hati itu dihilangkan. Yang terpaku ketika la ilaha illallah, ketika diamnya itu dalam hati hadirkan lafaz apa? Allah gitu ya. Itu adab setelah zikir yang pertama. Watsani, kita masuk adab zikir yang kedua. Nah, kira-kira itu prolognya ya. Watsani utawi kang kaping pindho. Iku ayaz apa? Iku ayazima yen to maido sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong miraron kelawan bola bali biqadri salatati anfasin kelawan kadar 3 pira-pira ambekan ila sab'ati anfasin maring 7 pira-pira ambekan wa aktsara haleluhe akeh hatta yadura sehingga mupeng apa alwaridu warid. Kemarin apa warid itu? Perasaan, besitan yang datanya dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jami'i awalimihi ing dalam sakabehane pira-pira awake wong. Fatanawara mongko dadi padang apa basiratuhu peninggal atine wong. Watakotto alan putus-putus anhu saking wong apa khawatirun nafsi pira-pira krendeke nafsu wa syaitani lan setan wa taksifulan dadi kebuka anhu saking man apa al hijabu apa al hujubu pira-pira aling-aling wa hadza utawi iki asani iku kal majma'i kaya kesimpulan ala wujubihi ing atase wujube hadza indahum ing dalem mungguhe ulama sufi. Adab yang ketiga ketika berzikir, ini pahami betul ya. Ketika berzikir yang kedua kan tadi diterangkan bahwa ketika berzikir la ilaha illallah kan selesai. Itu diam. Diamnya itu tadi dilakukan selama berapa?
3 sampai 7 bahkan boleh lebih. 3 sampai 7 bahkan boleh lebih. Minimal berapa? 3 kali hembusan nafas. La ilaha illallah. Diam dulu ya. Sekitar berapa? 3 sampai 7 nafas boleh lebih. Nah, ketika diam tersebut, kan dikir itu kan panas. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin. Dikir itu kan panas. Di panasnya itu ada mengandung warid. Warid itu adalah sesuatu yang jarang dari Allah. Nah, panasnya itu biarkan menjalar ke seluruh anggota tubuh seluruhnya. Berarti panasnya itu rasakan sambil baca apa? Allah itu. Jadi panasnya dikir itu biar apa? Kayak membakar seluruh anggota tubuh, masuk segala aliran-aliran dalam darah itu. Lah, itulah yang dapat memadamkan hatinya seseorang. Nah, kuncinya di mana? Di sini kuncinya. Ketika selesai dikir panas, berhenti, biarkan panasnya itu mengalir seluruh anggota tubuh. Nah, itulah yang akan menjadikan hati seorang menjadi bersih dan padang. Ini kuncinya di sini. Kuncinya itu di sini. Kemudian kalau orang sudah hatinya padang, sehingga ia tidak mudah kerentak yang jelek-jelek. Yang lebih afdolnya lagi, akan mampu menghilangkan tirai-tirai hijab seseorang. Nah, kalau orang itu gara-gara zikir tirai hijabnya terbuka, orang yang berzikir tersebut mampu melihat apa? Alam yang tak kasat mata, alamul malakut. Ada alam mulki, ada alam malakut. Alam yang kayak gini ini namanya alam apa? Mulki. Yang tak kasat mata, yang bangsa malaikat, itu namanya alam apa? Malakut. Ada alam mulki, ada alam malakut. Nah, orang yang sudah hijabnya itu hilang dalam hati gara-gara proses zikirnya yang luar biasa itu, niscaya akan melihat apa? Alam malakut. Makanya tak heran para wali itu tahu sesuatu yang akan terjadi karena apa? Melihat alam malakut. Lah, lahul mahfud. Jadi catatan amal, catatan apa? Takdir-takdir, catatan apa namanya? Kejadian-kejadian itu tertulis di mana? Lahul mahfud. Lah, lahul mahfud itu termasuk alam malakut. Para wali itu dapat menyaksikan alam malakut. Makanya tak heran wali itu tahu yang bakalan terjadi, kira-kira itu apa bakal tahu. Dan itu terbukti. Contoh sederhana misal yang terjadi di kita, bahwa Hadratus Syekh kan pernah menyampaikan al-fitrah yang terbesar itu bakalan mana? Al-fitrah metese. Terbukti apa tidak? Secara apa namanya, lebar tanahnya saja terbukti apa tidak? Terbukti kan? Dan al-fitrah akan berdiri di mana-mana kan? Di Malang, di Gresik, di Lamongan, di Semarang, di Batang. Kemudian ada beberapa itu di mau Batam rencana katanya mau iya. Kemudian ada katanya juga Papua itu sudah ada lahnya. Saya dapat informasi kayak gitu. Ada siap dikirim ke Papua sampean. Kalau di Malaysia itu di Johor ya, Masjid Al-Hikmah. Juga di Jakarta itu ada masjidnya, Masjid Al-Fitrah. Itu ya. Nah, ini kan mulai bermunculan kan, apa yang disampaikan oleh wali terbukti apa tidak? Nah, terbukti itu. Kayak gitu. Nah, karena wali itu dapat mengetahui alam malakut, bukan paranormal, bukan paranormal. Oke. Oke. Itu ya. Watal itu tawi kaping 3. Iku man usur bihi. Atau muni aden cegah apa surbuhu, atau man usurbihi aja gak apa-apa. Man usurbihi nyegah ngombene wong almaa ing banyu, albarida kang adem, akibat zikri ing dalam sakwise zikir. Adalah ada akibat itu mananya apa? Sesudah. Ba'da juga mananya sesudah. Kalau akibah itu sesudahnya durasinya pendek. Kalau ba'da bisa panjang. Kalau sekarang ini namanya apa? Ba'da isya. Nah, ini ba'da isya.
Makanya sholat ba'diyah itu boleh dilakukan, nggak harus setelah sholat isya langsung keluar, nggak apa-apa. Jenengan sholat isya jam 7, ba'diyahnya nanti jam 12 malam itu boleh. Nah, karena ba'diyah. Tapi kalau dalam hadis-hadis orang setelah sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu redaksinya bukan ba'da tapi akibah. Akibah sholat. Berarti akibah itu durasinya nggak pendek, nggak ya keliru. Nek kemudian jenengan apa namanya sholat isyaknya jam 7, nanti wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu Akbarnya nanti jam 2 malam itu ya, itu kok nggak sesuai dengan teks hadisnya. Ya bolehnya sih boleh, cuman nggak sesuai dengan anjurannya siapa? Anjuran Nabi. Kalau bolehnya ya boleh-boleh saja, itu juga dikir kok. Tapi kalau sholat ba'diyah itu nggak apa-apa. Kadang ada orang itu keliru mensyaratkan sholat ba'diyah itu harus plek setelah apa? Setelah sholat fardu. Enggak kayak gitu. Sholat ba'diyah itu ya boleh waktunya panjang, nggak apa-apa. Sholat ba'diyah nggak masalah. Oke. Akibat zikir yang dalam sawise zikir. Fa'inna dzikra. Fa'inna dzikra mongko sak temene zikir iku yurithu. Nyebabaken apa zikir? Harokotan ing kobong. Wahai janan lan apa ya, haijan itu ombak sing menggelombang-gelombang apa bergemuruh. Apa bahasa Jawa nih? Wahai janan, bukan tsunami ya, terlalu. Wahai janan lan apa ya? Gelombang yang besar itu apa? Atau gini aja, wahai janan lan obah-obah gitu aja. Tapi obah-obahnya enggak sekedar obah-obah. Ini tuh enggak ya, kayak gelombang badai itu loh. Gulung-gulung ombak gede itu. Wahai janan lan gelombang-gelombang gitu ya. Bergelombang-gelombang. Wa syauqan lan rindu ilal madhkur. Wah asik ya. Wa syauqan. Ada orang namanya Syauqil Labib. Syauq itu maknanya rindu, labib maknanya hati. Kerinduannya hati ya dia. Ilal madhkuri kau sudah sampeyan. Ilal madhkuri maring perkara kang den tutur. Maring al madhkuri ilal madhkuri maring dat kang den dikiri, kang den iling. Ilal madhkuri maring dat kang den dikiri. Ala dihuwa kang utawi syauq iku al matlubu. Iku al matlubu kang den suprih. Al a'dhamu kang agung minadz zikri saking zikir. Wa syarbul ma'i utawi ngombe banyu iku yutfi'u mateni utawa madamaken apa syurubil ma tilkal hararata ing mengkono-mengkono panas. Fal yahris mongko becik kepingino. Kalau makna dulu harosa itu maknanya ngungseng. Hirsun itu keinginan yang menggebu-gebu, namanya apa? Hirsun. Makanya syarat-syarat orang mencari ilmu itu apa? Dukain, wahir, hirsin. Oh, hirsun itu keinginan yang membara gitu, menggebu-gebu, itu namanya hirsun. Kayak sampean padung kebelet, itu kan sangat keinginan keras untuk apa? Segera ke kamar mandi kan, kira-kira kayak gitu. Hirsun itu gambarnya gitu, orang wes kebeletnya saking luar biasa, kemudian mau nggak mau harus mencari kamar mandi. Itu hirsun kayak gitu, harus keinginan kuat. Makanya santri itu ada namanya apa, istilahnya apa, hirsun dalam mencari ilmu, harus keinginan kuat. Nggak bisa ilmu itu apa namanya didapatkan dengan cara santai-santai, nggak bisa, harus dengan keinginan kuat. Oh, dengan keinginan kuat saja apa namanya ngasihkannya sedikit, apalagi dengan keadaan apa santai-santai. Ilmu itu juga butuh effort juga. Dalam mengajarnya itu ilmu harus butuh apa? Effort. Jadi kayak gitu. Oke. Mana tadi gara-gara effort itu apa? Jadi atau dibalik gini, wal yahris lebecek effort sapa wong. Wah, dibalik gitu ya gak apa-apa. Wal yahris lan becik effort sama wong.
Sapa adzakir sama wakal dzikir. Maknai ala kontemporer gitu ya. Apa namanya? Ngaji ala Genji. Waliyahni salah baca effort sama wong. Sapa adzakir wakal dzikir ala hadhi talatati ing atase ikilah perkara telu. Al adabi kang bangsa adab. Fa inna natijata dzikri mongko sak temene hasile dzikir innama iku innama tadharu angin pastine pertelo apa natijatu dzikri biha sebab hadhi thalathah wallahu a'lam. Lu enggak bukan bar ini alam kitab ya. Wallahu alam itu maknanya apa? Wallahu ta'ala Allah iku a'lamu zat kang luweh mirsani, zat yang lebih tahu. Nah, jadi ini kata-kata wallahu alam itu adalah sebagai tawaduk ya. Kita sudah berpendapat sudah mengutarakan ilmunya, tapi ujung-ujungnya ditutup apa? Wallahu alam. Artinya apa? Tidak merasa sok tahu. Enakan sok tahu ya. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga setelah zikir ya ini apa? Tidak langsung minum air. Itu penting itu. Setelah berzikir sudah selesai ilallah diam sejenak. Jangan langsung minum air, apalagi air yang dingin. Nah, apalagi air yang dingin. Es gitu ya. Atau pokoknya jangan langsung berzikir. Ayo jangan langsung minum setelah berzikir itu. Karena apa? Zikir itu menyebabkan kebakaran dalam jiwa manusia. Jadi zikir itu menyebabkan apa? Kobong, kayak orang kobong. Kalau orang berzikir itu kan panas kan? Kalau zikir tenanan lo ya, kalau zikir karo ngantuk-ngantuk ya orang sing kobong sama sekali. Zikir karo ngantuk-ngantuk atau zikir karo dungengan mek kancane ya enggak ngefek panas. Di foto ya, jadi apa namanya ya nggak ngefek sama sekali. Zikir itu menyebabkan apa? Panas dan juga menyebabkan gejolak dalam hati. Cuman cobaan zikir dengan tenanan, dengan sungguh-sungguh ketika zikir dengan adab-adab yang telah kita bahas dari kemarin, kok praktekkan itu akan apa? Menyebabkan panas betulan dalam hati. Sama pernah kayak gitu? Zikir yang tenanan itu kan rasanya panas. Nah itulah yang dihasilkan zikir itu kayak gitu. Kemudian menimbulkan gejolak dalam hati, perasaan yang kadang campur aduk dan seterusnya. Tak hanya itu, zikir itu juga menghasilkan rasa rindu pada sosok yang dizikiri. Nah, jadi zikir itu apa? Menyebabkan sosok rasa rindu. Kalau orang itu rindu pada kekasihnya, niscaya ia akan menyebut-nyebutnya apa tidak? Nah, menyebutnya. Jadi zikir itu tanda apa? Rindu. Jadi zikir itu menyebabkan masa rindu. Nah, rasa rindu itulah yang dicari dalam berzikir. Jadi zikir itu goleki apa? Rasa rindu itu juga. Goleki panasnya hati, mencari gejolaknya hati, juga mencari kerinduan, dan itu adalah tujuan utama daripada zikir. Jadi ada 3 komponen ya. Tujuan pertama zikir itu apa? Di antaranya mencari kebakarannya hati, panasnya hati, gejolaknya hati, juga kerinduan. Lah, kenapa kok kemudian dilarang minum air? Karena minum air, apalagi air dingin, itu dapat memadamkan panas itu tadi. Kalau panas, digebur langsung hilang kan? Kayak misalkan, jenengan apa namanya memanaskan, pernah lihat orang apa namanya pandai besi yang dipentung itu, atau diobot kemudian dipentung itu pandai besi, itu kan langsung digebur neng air kan? Langsung seketika, panas hilang kan? Ya kayak gitu. Jadi tujuannya, esensi daripada zikir, tujuannya itu akan hilang seketika gara-gara apa? Minum air itu tadi. Nah, padahal orang berzikir itu nyari rasa panasnya itu tadi. Panas itu yang dicari. Kok kemudian diminumi, ya seketika langsung sirna. Nah, makanya jangan kalau misalkan nasitan
atau misalkan zikir pada sholat atau nasidan ikut al-hikmah atau acara majlisan, setelah sholat setelah zikir jangan langsung minum. Kadang kan orang kayak gitu. Kalau sholat kan nggak kebayang ya, sholat kan kadang nggak bawa air minum. Tapi kalau misalkan masih zikiran gitu ya, masih zikiran la ilaha illallah, yang di depan talqin la ilaha illallah, sekitar kan zikir kan panas kan, keringatan kabeh kan. Oh kadang dumeh keringatan akhirnya apa? Minum. Itu justru malah keliru yang demikian itu. Nggak dosa, maksudnya secara adat kurang tepat. Jadi setelah zikir itu jangan minum. Jangan minum, diamkan dulu. Kiranya nanti selang beberapa waktu, entah itu 15 menit, setengah jam baru apa? Diminumi. Kayak apa ya? Kayak orang apa namanya? Minum obat mah itu ya. Minum obat mah kan setelah minum obat mah kan nggak langsung makan kan, nggak boleh kan? Harus ditunggu sekitarnya berapa? Setengah jam berikutnya gitu. Obat mah. Mag. Pesannya mag. Obatnya mah. Wa amma bayanu thamratu talqin. Anapun utawi penjelasane buai talqin. Jadi baiat itu ada janji tadi ya, janji itu ada diistilahkan baiat, ada diistilahkan mubayaah, ada diistilahkan talqin. Talqin. Fa'lam. Nah, fa'lam, ngerti ya sira. Menggunakan sigat fa'lam, kata-kata fa'lam, ngerti ya sira. Soale sira kabeh ora ngerti-ngerti. Fa'lam, ngerti ya sira. Anali talqini, saat temen iku tetep kaduwe talqin. Samrotan ono buah. Amatan kang umum, wa samrotan lan buah khosotan kang tertentu. Walikulin. Nah, ini walikulin ditanwin ya. Tanwinnya tanwin apa ini? Tanwin iwadon anil ismi. Walikulinan saben-saben swiji-wiji minhuma iku minhuma walikulinan iku tetap kadhe swiji-wiji minhuma saking samratu amatan wa samratu khosotan rijalun utawi piro-piro tokoh. Rijalun utawi piro-piro tokoh. Fasamratul amati, anapun utawi buahe umum iku aduhulu manjing bitalkini kelawan talqin. Ini penting ya. Fi silsilatil qaumi ing dalam mata rantaine kaum. Kaum Sufiyah, silsilah itu namanya apa? Mata rantai. Musalsal. Ada zaman pernah baca ulumul hadis sampai hadis musalsal. Ulumul hadis musalsal itu hadis yang bersambung-sambung. Musalsal. Sambung terus. Enggak terputus, namanya hadis musalsal. Fayasiru mongko dadi sapa wong iku kaanahu kaya sak temene wong iku sama pakainya hak apa kok? Hak. Maksudnya saya agak kecoret ini. Iku halakotan halakoh lingkaran. Min hilaki silsilah ing dalam lingkarane mata rantai. Apa bahasa Jawane itu? Mata rantai itu bahasa Jawane apa? Al hadidi. Ini aja, min khilaki silsilatil hadidi yang dalam lingkarane mata rantaine wesi. Fa in taharoka, fa ida taharoka, nalikane obah-obah sapa man fi amrin ing dalam perkara siji, taharoka mongko dadi obah-obah ma'ahu semertane man apa sairu silsilati sekarine mengkono apa sairu silsilati sekarine mata rantai. Fa inna kula waliyin monggo sak temene saben-saben wali bainahu iku bainahu ing dalam antarane wali wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maaf kabarnya di belakang. Fa inna kula waliyin monggo sak temene saben-saben wali bainahu ing dalam antarane kuli waliyin
wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku ka anaung kaya-kaya sak temene kulu waliyin ila akhirih al-madhkur minal kuli waliyin ila akhirih iku wahidun siji min hilaki silsilati ing dal saking lingkarane pira-pira lingkarane mata rantai dikhilafi man kelawan ngulayani wong lam yatalakon kang ora talqin sapa man fa inna hukmahu mongko sak temene hukume man iku ka fa inna hukmahu mongko sak temene hukume man iku hukmul khilqati hukume ubengan saman mun ha apa tak belakangnya munfasilihi apa munfasilati ada titiknya. Nah, makanya saya janggal kitab saya punya saya kok hak jadi kok gak enak gak cocok gitu ya, harusnya kan ada sifat ada mausuf sifat dan mausuf itu harus sinkron, kalau hak gak sinkron. Al munfasilati kang pisah. Kalau guyorannya Gusmus itu kalau ngaji ya, jadi nek wong wis pinter namu sorop itu kalau ada teks yang enggak tahu itu rasanya kok ono sing grenjel gitu ya, rasanya kok ora enak gitu ya. Jadi baca kitab sudah tidak lagi pakai teori nahu sorop tapi pakai perasaan. Ini perasaan kok enak iki, pasti ada yang salah gitu ya. Di moconnya sudah pakai rasa, sudah tidak pakai akal tapi pakai apa? Pakai rasa. Alamun fasilati kang pisah atau guyonan di pesantren itu kalau ada salah baca kitab itu neng kuping keri jadi jadi kerasa orang ida taharoka nalikane obah-obah sapa man fi amrin ing dalam perkara siji. Terus punya saman lihat punya kitab saman lihat. Oh ya tahimu yatahimuhu yatahimu apa ini sebentar ya, yatahimu itu maknanya yatahimu kang dobrak atau kang apa ya cocok bentar yatahimu kang gerak-gerakaken sapa man hu ing amr laya taharaku mongko ora obah-obah mau semertane man apa ahad sapa ahadun wong suwiji li adami irtibatihi kono ora onone hubungane man bi ahadin kelawan suwiji wong suwiji atau yatahimu bisa dimaknai mendobrak ya atau gini kalau apa ya bahasa sekarang itu men-trigger itu memancing gitu loh, mancing gitu loh. Kayak misalkan ada ini ya, taruhlah ini rantai ya, kemudian di ini kayak gitu, apa jenenge? Apa? Goyang no, apa ya? Ini kayak gitu, ngobah no, tapi bukan ngobah, tapi mau mancing obah-obah itu apa? Ya, mancing obah-obah itu jenenge. Kalau bahasa kerennya men-trigger. Kaji karo Genzi ini ya, aku milenial sih ya, aku generasi milenial sama Genzi. Generasi Genzi itu ciri-cirinya adalah kecenderungan dengan medsos.
Saya Kenzi kali, Kenzi. Oke. Maksudnya gimana? Wa amma bayanu samratu talqin fa'lam anali talqin samratun amatan wa khosotan. Jadi maksudnya gini, bahwa pentingnya memiliki guru mursyid, pentingnya memiliki atau ikut dalam riko. Orang kalau sudah ikut talqin baiat pada guru mursyid, itu sama juga menyambungkan rantai kita pada rantai guru. Jadi ibaratnya masing-masing orang itu adalah rantai yang terputus-putus. Nah, rantai yang terputus-putus itu. Nah, orang yang memiliki guru mursyid itu memiliki mata rantai. Jadi misalkan kalau Yai Asori pada Yai Usman, mata rantainya atasnya lagi Yai Romli, terus sampai Khatib Samba, sampai Kanjeng Abdul Qadir, sampai ke Rasul. Wah, mereka semua itu mata rantai yang saling menyatu satu dengan lain, saling mengikat. Nah, kita itu laksana rantai yang coplok begitu saja tanpa adanya sambungan dengan manapun. Ibarat kayak mata rantai satu kita itu. Nah, kita itu kalau pengen cepat ke atas, jadi gini ya, gambarnya ini taruh ini adalah rantai ya, misalkan ini rantai. Kayak gini ya. Ini rantai, misalkan sudah mata rantai banyak. Rantai yang tergeletak satu ini akan kesulitan langsung ke atas, maka perlunya apa? Disambungkan pada rantai itu juga. Nah, dzikir, kalau misalkan dzikirnya itu tanpa adanya sanad, dzikir tanpa adanya apa? Tanpa adanya talqin, tidak ikut thariqah, itu kayak menggeletak digerakkan gitu saja. Muter-muter gini toh, kita paling yo dilanane yo koyo diputer ngene tok ya. Ayo kayak gangsing-gangsingan ngono ya, Pak. Ya muter-muter ning kono toh, ora naik. Tapi kalau orang itu ikut thariqah, ada gurunya, itu sama juga menyambungkan apa? Rantai yang satu ini pada silsilah mata rantai yang sampai ke atas. Andaikan rantai yang paling bawah ini digerakkan, saya ke atasnya gerak semua apa tidak? Nah, kayak gitu loh. Misalkan kita berzikir menggerakkan rantai, itu rantai sampai atasnya itu apa? Bergerak semua. Berarti kita zikir sama juga gerakan rantainya Hadratus Syekh. Hadratus Syekh naik terus sampai hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berzikir kayak gitu harus memiliki sanad, memiliki guru thariqah atau mursyid, sehingga antara rantainya itu gerak semua nanti. Kalau kita dikirnya nggak punya guru, ya mata rantainya itu diam, mata rantai yang ada silsilahnya, kita hanya muter-muter saja, nggak bisa menggerakkan sampai atas. Tapi kalau kita ikut dalam rangkaiannya silsilah thariqah, sudah talqin, itu kemudian sama juga menyambungkan, yang mana andaikan itu kita gerakkan satu paling bawah gerakan, ya paling bawah itu kita ya. Gerakan, ini saya ke atasnya itu gerak semuanya terus semua sampai ke atas. Sama juga kita bikin gerak apa? Sampai rantainya Rasulullah. Nah, kayak gitu. Bikin itu kayak gitu. Ya, makanya jangan sendirian. Ustaz, saya kan belum sempat menjumpai Hadratus Syekh. Saya kan mungkin Hadratus Syekh Sugeng, saya ada yang baru lahir, ada yang lahiran 2009 kan mungkin kan? Dari sini ada, maka 2010 ada toh. Nah, ada atau masih kecil, nggak sempat berbaiat. Terus gimana? Saya kan sudah nggak kesempatan, sedangkan sekarang belum ada penerusnya. Saya jawab, dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya itu disampaikan untuk apa namanya dikatakan nisbat ya, nisbat itu dihubungkan dengan salah satu guru mursyid, itu bisa sah dijadikan nisbat ketika orang itu mau mengamalkan ajarannya guru mursyid tersebut. Nah, ya, orang itu bisa dikatakan sah, dikatakan nisbatnya kepada guru mursyid itu cukup dengan apa? Dengan mengamalkan amaliyahnya guru mursyid, dan itu sudah bisa nyambung apa namanya dengan
guru mursyidnya. Dalam kitab Jami'ul Ushul Auliya itu diterangkan kayak gitu. Memang yang paling secara prosedur ya ikut apa? Talqin. Ikut talqin baiat. Namun misalkan bagi solusi bagi kayak kita ini yang waktu itu masih kecil, belum sempat berbaiat atau baru lahir ketika Hadratus saya sudah wafat dan kemudian kita tetap ikut, insya Allah kalau kita itu apa namanya mengikuti ajarannya beliau, mau mengamalkan, mau derek estu, insya Allah apa ikut nisbat kepada beliau, sama juga menyambungkan mata rantai kepada beliau. Jangan berkecil hati. Tuh. Nah, orang yang sudah berbaiat pun belum tentu lebih unggul dengan orang yang nggak baiat tapi istiqomah tenanan tekun dalam mengamalkan amaliyahnya seorang guru mursyid. Misalkan sudah baiat tapi khususi jarang-jarang, bolong-bolong, bahkan nggak tahu. Atau misalkan ketika dikir jahar, dikir malah nggak diikuti. Ini kalau dalam ini kalau seingat saya di keterangan di mukadimahnya khususi ya, itu disampaikan yang demikian ini kalau misalkan ada orang sampai khususi nggak ikut, itu makan semakin lepas dengan mata rantainya, semakin nggak ikut semakin nggak ikut akan terlepas, sama juga melepaskan diri dari mata rantai. Namun kalau orang masih belum baiat namun istiqomah mengikuti tenanan, insya Allah apa ini sudah bisa dikatakan intisab nisbat kepada guru mursyid. Makanya mungkin bisa lebih mengalai. Enggak apa-apa, kan ada di apa namanya? Di apa namanya? Pedoman kan ada. Apa baiknya itu kan juga tiap sesekali mengadakan apa khususi kubro. Apa-apa. Gitu ya. Nah, bisa dipahami nih ya. Oke, maka jangan berkecil hati bagi teman-teman yang belum sempat mubayaah ini, dan juga jamaah-jamaah di luar yang apa namanya, yang belum sempat atau baru ikut al-hikmah apa namanya belum lama ini dan seterusnya, jangan berkecil hati. Insya Allah kalau istiqomah tekun terhadap apa namanya amaliyahnya guru mursyid, sah dikatakan intisab atau apa menisbatkan diri pada seorang guru. Itu dibuka ya di kitab Jami'ul Ushul Auliya. Kadang itu saya serius tapi guyon ini. Santri-santri itu kadang gini, kalau munajat, kalau atau bilang kepada temannya atau bilang kepada sesamanya atau orang-orang gitu ya, atau munajat, ya Allah muga-muga aku diakui jadi muridé Yai. Ketika bilang kayak gitu, tapi ketika khususi datang, wah gak milusis gak apa-apa, belum muridin. Ini jenenge golek sampai naik dewe. Ketika ngobrol kayak gini, misalkan membahas tentang apa namanya, saya itu santri, saya mondok, saya itu pencinta Hadratus saya dan seterusnya. Ya Allah semoga saya diakui sebagai santrinya Hadratus saya. Ketika khususi tiba, wah yang berkewajiban kan yang sudah berbaiat, yang sudah muridin. Aku kan belum muridin. Iya ngono iku. Nah, ini jenenge golek sampai naik, golek senenge kayak gitu ya. Kalau di bahkan ada khusus online. Lu belum tahu sampean? Di Malaysia itu di Kuala Lumpur itu jadi di Malaysia itu sudah tidak ada imam khususnya sama sekali. Satu negara tidak ada imam khususnya. Sudah sedo semua di Malaysia itu. Ada khususi yang setahu saya ya, yang saya ikut itu di Kuala Lumpur, di Johor ada, yang setahu saya itu di Kuala Lumpur, di Gombak itu ya. Jadi Hadratus itu punya dalam di Kuala Lumpur, di Gombak itu depannya itu ada musola. Dan musola itu yang kemudian dijadikan khususi. Juga kalau Hall Akbar Malaysia itu di situ, di depan dalamnya Hadratus itu berapa, 2 lantai kalau nggak salah, warna putih. Nah, khususi tersebut saya kan waktu itu nunggu
nunggu-nunggu sing mami kok dia setelah sholat kok tiba-tiba kok ada suaranya saja, ternyata streamingnya ke Singapura. Jadi waktu khususnya di Kuala Lumpur dengan yang di Singapura itu bertepatan, bila sama, kemudian di streaming, tapi gimana lagi darurat, padahal jamaah litma di Malaysia itu ya banyak, yang ada itu maksudnya di Singapura, Kiai Badrul Salam. Kemarin Akbar Meteseh ke sini beliau, Kiai Badrul Salam. Yang orangnya tinggi besar. Aslinya beliau orang mana? Orang Kediri ya salah itu. Kemudian dijodohkan sama Hadratus saya di Singapura. Nah, itu kayak gitu. Jadi streamnya khususnya online. Kata teman saya yang orang Kuala Lumpur itu pernah suatu ketika khususi online. Di tengah khususi tiba-tiba jaringannya hilang. Ya alam itu sempat kayak gitu, pernah terjadi kayak gitu. Kadang kalau acara-acara di Malaysia itu kan kadang imam siapa ulil albab ya mas Pemalang itu ya kenal ya, itu kadang imam di situ. Itu apa namanya, kadang imam khususnya dari Batam situ, dari Batam ke Malaysia terbang bilangnya apa? Khususi. Itu namanya murid-murid S itu kayak gitu. Bahkan jauh-jauh dari mana? Dari Batam. Harus naik apa? Pesawat. Ustadz sepuh yang ke dinding kayak Ustadz Rosid, Ustadz Wahdi itu 2 bulan sekali ngimami khususi di Bali. Digilir. Kata siapa ya? Ya Rosid itu pas pada itu orang lain kalau ke Bali itu wow, pikir aja jalan-jalan kemana. Saya ke Bali bola-bali. Berapa 2 bulan sekali ngimami khususi. Bayangkan. Belanya apa? Khususi. Segitunya murid-murid yang S itu dengan Hadratus Syekh digilir. Ngimami khususi ke Bali. Gitu ya. Ya, masalahnya di yang kita yang berada yang masih maaf ya, jumlah imam khususnya yang masih banyak, kok apa aras-arasan gitu ya, imam khususnya saja sampai begitunya apa namanya membela-bela nih istiqomah apa ngimami khususi. Sebagian kayak di Lamongan itu ya katanya itu imam khususi seminggu 8 kali. Banyak jadwal khususnya ketimbang harinya kan. Sehari berapa? 7 kali, tapi yang imam khususi 8 kali, itu ada gitu. Kalau ya banyak lah kayak gitu ya. Jadi KS-tuannya itu yang luar biasa. Idil fata hasba tiqatihi rufi apa? Dalam apa namanya? Apa awalnya wakulu apa wakulu man lam yatakid lam yantafi idil fata hasba ma'ti qatihi rufi wakulu man lam yatakid lam yantafi. Seseorang itu dilihat dari effortnya itu, dilihat dari apa? Effortnya. Barang siapa yang tidak memiliki effort sedikit sekali untuk mendapatkan kemanfaatan gitu ya. Udah berapa ya? Oh masih ada. Jadi gitu ya. Wasami itu lan mireng sapa ingsun Sayyidi Ali Al-Mursi. Sami itu lan mireng sapa ingsun Sayyidi ing tuan ingsun rupane Ali Al-Mursofi radhiyallahu an. Yakul Ali ngendika sapa Ali Al-Mursofi hukmu talqini syekh utawi hukume talqini syekh lil muridi maring murid iku hukmun nawati kaya hukume wiji benih ya alati rasu kang den tandur apa alatin nawat fi ardin ing dalam bumi ya bisin kang garing yuntadoru kang den yang tadiru kang bisa yuntadoru kang den enteni apa riha udane
arat bil matori kelawan udan. Famuraduha mongko utawi kang den karepaken famuraduha mongko utawi kang den karepaken nawat wastimdaduha lan tetanggenane nawat. Tetanggenan itu memiliki butuh. Wan ilafiha lan cukule, tahu cukul itu tumbuh ya, cukule nawat wa khuruji waroqiha lan metune godhonge nawat iku rajiun bali ila syiddati syurbiha maring bangete ngombene nawat wa khifatihi lan sidike surbiha bihasa piroi kelawan milang-milang siraman la ila goresi syekhi ora maring tandurane syekh fali syekhi mau iku tetep kaduwe syekh al badru utawi wiji wal haqqu ta'ala walil haqqi ta'ala lan iku tetep kaduwe Allah ta'ala al inbatu utawi nyukulaken warubama ghorosa lan terkadang nandur sapa syekhun syekh ghorosan ing tanduran fil muridi ing dalem murid wa matalan mati apa ghoros wa kana lan ana apa khuruju samrati metune woh-wohan buah ala yadi syekhin ma ing atase tangane syekh akhara kang weneh badahu ing dalem sakwise syekh yang pertama ya syekhun imali dhfi himatil murid ana karane apese cita-citane murid au adami tawali ma'ani dzikri utawa ora anane nuli-nuline maknane dzikir pira-pira maknane dzikir ala qalbi ing atase atine murid walisanihi lan lisane murid fa innahum mongko satemene ulama iku qalu ngendika sapa ulama inna tawaliya dzikri satemene nuli-nuline dzikir ba'da talqini ing dalam sakwise talqin iku tawalil matori iku katawalil matori kaya nuli-nuline udan. Tahu nuli-nuli? Nuli-nuli itu terus menerus, nuli-nuli terus menerus continue ala nawati ing atase wiji ba'da ghorosiha ing dalam sakwise nandure nawat wadhalika utaya mengkono-mengkono kata walil mator li'anna ukro satamane dhalik iku yasra'u cepet apa iku yasra'u cepet li'anna ukro satamane diri li'anna ukro satamane murid iku yasra'u cepet sapa murid bil fatih kelawan kebu ayati wal tajilan berhasile. Kata Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan pengandaian penggambaran talqinnya Syekh. Jadi seorang Syekh mentalkin murid itu seperti halnya seseorang menanam benih ya. Jadi ketika orang itu ditalkin itu kayak benih yang ditanam di dalam bumi ya. Jadi talqin itu laksana apa? Laksana menanam benih. Nah, benih ini agar bisa tumbuh harus apa? Disirami gitu. Harus disirami hujan dan seterusnya. Benih ini butuh siraman-siraman. Kalau misalkan benih ini ditandur kemudian nggak disirami, kira-kira hidup apa enggak? Ya, jadi gini, ada yang kurang. Talqin ketika seorang itu dibaiat itu laksana seseorang menanam benih di atas tanah yang kering. Ya. Nah, tanah yang kering ini agar bisa ditumbuhi, bisa tumbuh tumbuhannya, benihnya itu tadi harus apa? Disirami. Kalau nggak disiram, ya mati, garing. Nah,
agar bisa benihnya itu tumbuh, itu tergantung benih itu mau menyerap airnya atau tidak. Misal ada pohon kehujanan, dialah pohonnya itu mogok nyerap air misalkan, digambarkan kayak gitu, kira-kira bisa hidup apa enggak meskipun tuh ada air? Nggak bisa hidup. Kayak misalkan gini, sampean lapar, di depan sampean banyak hidangan, tapi kemudian sampean nggak mau makan, kira-kira sampean kenyang apa tidak? Ya, meskipun toh ada hujan, namun kok tanaman itu nggak mau menyerap air, ya tetap saja akan mati kan? Nah, kayak ibaratnya kayak gitu, bisa dipaham? Nah, agar bisa tumbuh ini tergantung benihnya tadi mau menyerap airnya atau tidak, seberapa kadarnya. Semakin menyerap air banyak, maka semakin apa? Cepat tumbuhnya, gitu. Kadang sama pernah nggak menanam tanaman, ditanam tanamannya sama, ditandur dengan tanah yang sama, namun besarnya beda. Pernah enggak? Pernah nanam tanaman, kemudian nanamnya bersamaan, tanahnya juga sama, tapi tumbuhnya beda. Pernah kayak gitu? Pernah kan? Kadang, atau nandur bunga, kan kayak gitu. Kalau sering-sering itu kadang apa? Pucuk merah, ya tahu? Pucuk merah itu kan beda-beda kan? Nah, kadang ditanam sama, ada yang satunya subur sekali, satunya masih kecil-kecil lah kayak gitu. Itu kan tergantung tanamannya mau seberapa kadarnya menyerap airnya. Begitu juga keadaannya seorang murid. Ketika murid dibaiat sama guru mursyid, itu sama juga apa? Ditanami tanaman. Nah, murid ini tanaman ditanami benih. Benihnya ini mau apa tidak menyerap air itu? Kok semakin cepat menyerapnya, semakin banyak menyerapnya, semakin berkembang terus. Tapi kok nggak mau menyerap-nyerap, ya sama saja. Lah, menyerapnya itu tergantung banyaknya zikirnya. Banyaknya zikir. Mau mengamalkan amaliyahnya atau tidak. Meskipun toh sudah dibaiat, banyak loh ya orang yang menanam, kemudian menanam benih, kemudian garing, mati begitu saja. Banyak apa tidak? Banyak, karena apa? Tidak disirami. Ibaratnya kayak gitu, orang sudah berbaiat, namun kok nggak mau mengamalkan amaliyahnya guru mursyidnya, laksana ditanami benih, tapi tidak mau disirami atau tidak pernah disirami, alias mati. Namun kok orang itu ikut berbaiat, ikut apa namanya intisab pada guru mursyid, dia sama juga ditanami, kemudian dia mau mengamalkan amaliyahnya, tidak hanya ditanami namun juga disirami, dirawat, maka akan cepat berkembang. Nah, itulah yang kemudian apa namanya yang perlu kita perhatikan. Nah, kadang ini jam berapa ini kok? Terkadang itu orang itu tanaman terkadang dengan mursyid ini nggak berkembang, tapi ketika pindah guru mursyid bisa berkembang. Nanti pembahasannya melebar, kiranya gitu. Nanti perlu pembahasan lagi. Boleh nggak orang itu berpindah mursyid? Boleh. Pindah tarik itu boleh, tapi harus izin pada guru mursyid sebelumnya. Misalkan ya, jenengan sudah berbaiat pada mursyid si A, kemudian tidak mengatakan kalau merasa memiliki kurang kecocokan terhadap si guru mursyid si A ini, itu boleh kemudian jenengan pindah tarekat pada guru mursyid B. Kayak orang itu loh, pengobatan itu kan kadang persone puskesmas orang cocok, orang mandi si loro, pindah ning dokter klinik kata gitu, atau pindah lagi ya kayak gitu loh, boleh, karena dokter arah mursyid itu laksana dokter itu tadi, cocok-cocokan itu boleh saja. Makanya mestinya sebelum masuk toriko itu diamati dulu, kira-kira saya cocok tidak dengan itu, gitu loh. Jangan nanti biar nggak gula ganti toriko. Jadi ini pembahasannya panjang nanti. Intinya sama cukup tahu adanya diperbolehkan apa pindah toriko, tapi harus izin terlebih dahulu. Wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil